Sobat Jiwa Anak Remaja, bagaimana melakukan pengasuhan yang sesuai pada anak dan remaja? Hubungan antara orang tua anak merupakan hubungan yang unik dan istimewa dari semua hubungan antar manusia. Hubungan orang tua anak terjalin dalam pengasuhan. Dan kualitas pengasuhan secara bermakna memengaruhi perkembangan anak dan remaja. Pada kesempatan ini saya mengusulkan kepada Sobat Jiwa Anak Remaja model pengasuhan positif atau positive parenting. Materi pada kesempatan ini telah saya bagikan juga dalam Simposium Virtual Bali Psikiatri Terkini tahun 2020 ini dan telah mendapat persetujuan dari panitia dan event organizer untuk ditampilkan di sosial media. Terima kasih atas kesempatan dapat berbagi dengan sejawat dan partisipan semua. Izinkan saya, Royke Tony Kalalo, psikiater anak dan remaja dari Divisi Psikiatri Anak dan Remaja, Departemen KSM Ilmu Kedokteran Jiwa, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya, berbagi mengenai tema positif parenting atau pengasuhan positif pada anak dan remaja. Agenda sesi ini adalah pendahuluan, pengasuhan positif dan penerapannya, serta ditutup dengan kesimpulan. Kualitas pengasuhan secara bermakna memengaruhi perjalanan perkembangan dari anak. Berbagai aspek yang sangat dipengaruhi oleh pengasuhan meliputi perkembangan otak, aspek berbahasa, kognitif, regulasi emosi, keterampilan sosial, hubungan sebaya, pencapaian akademik, nilai-nilai pribadi, kesehatan fisik dan mental, serta kesejahteraan secara keseluruhan. Pola asuh melibatkan hubungan antara orang tua dan anak. Hubungan antara orang tua dan anak ini adalah hubungan yang unik dari semua hubungan antar manusia. Secara mendasar, hubungan orang tua dan anak merupakan hal yang kritis secara kesehatan, kenyamanan, dan kelangsungan hidup umat manusia. Ide yang paling populer mengenai pola asuh dicetuskan oleh Diane Baumrind. Baumrind menemukan beberapa dimensi yang penting yang secara berulang didapatkan pula oleh peneliti-peneliti yang melanjutkan studinya. Dimensi-dimensi mendasar tersebut adalah dimensi kehangatan dan konflik atau pengabaian, serta dimensi usaha pengendalian. Pola pengasuhan tersusun dari persilangan antara kehangatan, konflik, dan pengendalian ini. Pada awalnya, Baumrind mengetengahkan adanya 3 tipe pola asuh. Pertama, pengasuhan otoriter atau otoritarian, yaitu pengasuhan yang diwarnai dengan kehangatan yang rendah, konflik yang tinggi, dengan usaha pengendalian yang keras, yang menekankan pada kepatuhan total atau buta, kedisiplinan ketat, dan mengendalikan anak melalui hukuman, termasuk sikap orang tua yang tidak memberikan perhatian. Tipe pola asuh kedua adalah pengasuhan permisif, yaitu pengasuhan yang diwarnai dengan kehangatan yang tinggi, dengan usaha pengendalian yang lemah, dengan karakteristik kehangatan emosional dan keengganan menegakkan aturan yang ketat. Yang ketiga adalah pengasuhan autoritatif atau demokratis, yaitu pengasuhan yang diwarnai dengan kehangatan yang tinggi, dengan pengendalian positif yang merupakan pendekatan seimbang di mana orang tua mengharapkan anak-anaknya memenuhi standar perilaku tertentu, dan di samping itu orang tua mendukung anak-anak berpikir untuk diri mereka serta mengembangkan kemandirian atau otonomi. Anak-anak dengan tipe pengasuhan ini secara konsisten didapati lebih kompeten secara akademik dan sosial, serta kurang menunjukkan keluhan-keluhan gangguan somatik. Kemudian, beberapa peneliti seperti Makobi dan Martin pada tahun 1983 menambahkan tipe pengasuhan yang keempat,
yaitu model pengasuhan di mana pengasuh tidak melibatkan diri atau uninvolved parenting, diwarnai dengan kehangatan yang rendah dengan usaha pengendalian yang rendah. Model pengasuhan ini memiliki kesamaan dengan kesalahan model pengasuhan permisif yang gagal dalam menegakkan prinsip standar. Namun, tidak seperti pengasuhan permisif, uninvolved parents tidak melibatkan unsur perawatan serta kehangatan. Orang tua dengan model pengasuhan seperti ini hanya bertindak dalam menyediakan makanan dan rumah saja. Dalam upaya menambahkan kategori-kategori baru terhadap skema awal Baumrind, para peneliti telah mencoba mendefinisi ulang tipe pola asuh ke dalam dua dimensi, yaitu dimensi responsif dan dimensi tuntutan. Dimensi responsif adalah ukuran di mana orang tua secara intensional mempromosikan individualitas dan aturan-aturan dengan suportif dalam memenuhi kebutuhan khusus dan tuntutan anak-anak. Dimensi tuntutan menunjukkan kepada klaim orang tua kepada anak agar menjadi bagian yang terintegrasi kepada keluarga secara penuh melalui tuntutan yang matur, supervisi dan kedisiplinan serta kesediaan mengkonfrontasikan anak-anak yang tidak patuh. Kedua dimensi ini merupakan hal yang bersama-sama diharapkan. Karenanya, pola pengasuhan otoritatif yang masing-masing responsif serta menuntut merupakan model yang optimal. Saat ini, penelitian mengenai pengasuhan anak beralih dari model faktor risiko atau defisit kepada fokus yang lebih positif atau prediktor hasil positif, misalnya faktor-faktor pelindung perkembangan anak. Positive parenting atau pengasuhan positif diusulkan untuk menerapkan pendekatan ini dengan usaha mempromosikan perilaku pengasuhan untuk tujuan terpenting, yaitu mendorong perkembangan remaja yang positif. Selanjutnya, kita masuk pada bagian kedua mengenai pengasuhan positif dan penerapannya, yang meliputi definisi, landasan, karakteristik, tujuan, 5 prinsip dasar, dan penerapan pada aktivitas-aktivitas. Positive parenting atau pengasuhan positif adalah proses menolong anak dan remaja untuk bertumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan pengertian. Beberapa peneliti telah mengusulkan definisi pengasuhan positif. Shea et al. Pada tahun 2014 menganalisis 120 artikel penelitian terkait untuk kemudian menentukan pengertian pengasuhan positif sebagai berikut. Pengasuhan positif adalah hubungan terus-menerus dari orang tua dan anak atau anak-anak yang termasuk mengasuh, mengajar, memimpin, berkomunikasi, dan menyediakan kebutuhan anak secara konsisten dan tanpa syarat. Model pengasuhan positif bukanlah pengasuhan yang permisif, namun lebih didasarkan kepada penerimaan dan kedisiplinan yang efektif. Karenanya, penerapan pengasuhan positif merupakan suatu tantangan yang menarik. Hasil yang diharapkan dari penerapan pengasuhan positif adalah anak memiliki kemampuan yang lebih untuk menjadi orang dewasa yang efektif, mandiri, dan kompeten. Banyak studi menunjukkan perilaku positive parenting atau pengasuhan positif sangat memengaruhi perkembangan kesehatan anak dan remaja. Pengasuhan positif ditandai oleh beberapa karakteristik, seperti kehangatan, penerimaan, dukungan, penguatan positif, kasih sayang, keterlibatan, dan menetapkan batas yang wajar, kerjasama, dan saling menikmati interaksi orang tua anak. Pengembangan pengasuhan positif memiliki tujuan baik untuk orang tua maupun untuk anak tentunya. Tujuan pengasuhan positif bagi orang tua adalah untuk membantu orang tua memiliki kemampuan mengembangkan lingkungan pengasuhan yang aman, meningkatkan rasa percaya diri orang tua, mengembangkan orang tua memiliki relasi yang hangat dan perhatian,
mengembangkan strategi yang efektif dan tidak mengandung kekerasan untuk perkembangan anak dan penanganan masalah perilaku anak. Tujuan lainnya yaitu mengurangi perasaan stres dalam pengasuhan, meningkatkan komunikasi pasangan sebagai orang tua, sehingga akan mengurangi faktor risiko dan memperkuat faktor pelindung perkembangan anak. Pengasuhan positif dapat diterapkan dalam latar belakang budaya yang berbeda karena sistem pengasuhan ini memberikan perhatian kepada kekuatan-kekuatan yang dimiliki orang tua, regulasi perasaan anak, dan peningkatan keterampilan orang tua secara berkelanjutan dalam meningkatkan kemandirian dan kesiapsiagaan pemecahan masalah di masa depan. Tujuan pengasuhan positif bagi anak adalah mencegah dan mengatasi adanya gangguan emosi dan masalah perilaku, termasuk temper tantrum dan perilaku adiksi. Kemudian penurunan terjadinya kekerasan pada anak dan remaja, serta anak pun diharapkan memiliki rasa percaya diri yang lebih baik, serta secara keseluruhan akan sangat sedikit mengalami kesulitan sosial. Pelaksanaan pengasuhan positif dilakukan dengan 5 prinsip dasar, yaitu 1. Prinsip memastikan lingkungan yang aman dan menarik, di mana orang tua memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengembangkan kemampuan otonomi, inisiatif, mengeksplorasi, dan bermain dalam lingkungan yang aman. Prinsip kedua, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Orang tua melakukan peran sebagai guru bagi anak, mengembangkan kemampuan interaksi orang tua anak secara konstruktif, membantu anak-anak mengenali masalah dan belajar secara mandiri, mengajarkan anak-anak keterampilan keseharian atau keterampilan dalam kehidupan secara bertahap. Prinsip ketiga adalah menggunakan disiplin yang tegas. Menghindari model pendisiplinan yang negatif dan tidak efektif seperti hukuman fisik, berteriak, dan mengancam. Strategi yang dipakai sehingga tidak melakukan model disiplin negatif ini adalah dengan melibatkan anak, memilih suatu peraturan untuk situasi tertentu, melakukan diskusi orang tua anak, dan memberikan instruksi yang jelas dan sesuai dengan usia anak, serta mengenalkan hadiah dan konsekuensi logis suatu perilaku. Prinsip keempat, memiliki harapan yang realistis, di mana orang tua menetapkan harapan, kepercayaan, dan analisis umum mengenai penyebab perilaku anak, kemudian menentukan tujuan sesuai perkembangan anak. Prinsip kelima, merawat diri sendiri sebagai orang tua. Orang tua memiliki keterampilan mengenali keadaan emosionalnya, mendorong orang tua mengembangkan strategi coping untuk mengelola stres yang berkaitan dengan pengasuhan, hingga tantangan bila ada masalah kejiwaan tertentu seperti cemas, kemarahan, dan depresi. Penerapan aktivitas-aktivitas dalam pengasuhan positif adalah, misalkan pertama, mengetahui konsep pengasuhan secara umum ya. Jadi konsep pengasuhan bisa diketahui oleh orang tua ya. Kemudian yang kedua, orang tua akan berusaha diajak untuk mengetahui bagaimana milestone atau tonggak perkembangan anak. Ketiga, mengevaluasi interaksi orang tua dan anak seperti bagaimana ya. Keempat, menilai dukungan pasangan, suami atau istri sebagai satu kesatuan tim ya, sebagai orang tua. Kelima, mengenali masalah-masalah perilaku anak. Ini sesuatu hal yang perlu deteksi dari orang tua. Di mana keenam, orang tua mengenali perasaannya dalam proses penyesuaian suatu masalah perilaku anak yang terjadi, termasuk kemarahan-kemarahan orang tua dan kemarahan-kemarahan anak. Ketujuh, orang tua menetapkan manajemen mood yang optimal, baik untuk orang tua sendiri dan untuk anak. Kedelapan, berusaha untuk mengembangkan aktivitas-aktivitas atau sesi-sesi ya di dalam rumah, termasuk pekerjaan rumah, sehingga bisa mendapatkan apa sih pencetus masalah perilaku anak. Aktivitas lain sebagai penerapan bisa 9 ya, menetapkan target
perilaku tertentu yang menjadi masalah perilaku dalam menentukan strategi pengasuhan positif. Ke-10, menetapkan strategi untuk antisipasi terhadap kemungkinan masalah-masalah yang mungkin terjadi di masa depan. Jadi peran orang tua di sini juga aktif ya secara kognitif di dalam menetapkan target perilaku, strategi antisipasi, mengenali masalah-masalah perilaku, mengenali diri, mengenali kondisi diri sendiri dan pasangan sebagai satu tim orang tua. Aktivitas lain 11 yaitu inisiatif untuk berkonsultasi kepada tim kesehatan mental, kepada psikiater misalkan atau tim dokter, psikolog ya, konselor ya, di dalam memperbarui pengetahuan mengenai pengasuhan dan bila mengalami kesulitan dalam pengasuhan. Ya, bagian terakhir kesimpulan. Pengasuhan memiliki pengaruh yang mendalam atau pervasif bagi perkembangan anak dan pencapaian berbagai kesempatan untuk anak dalam hidupnya. Karenanya peran orang tua di dalam pengasuhan juga melintasi berbagai fase kehidupan. Dalam penerapan pengasuhan, orang tua secara dinamis dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti kondisi internal kepribadian dan emosional, aspek relasional baik dalam keluarga maupun di komunitas, dan berbagai aspek sosial budaya. Sehingga proses pengasuhan yang dilakukan orang tua adalah suatu usaha dan evaluasi diri yang terus-menerus dalam mencapai tipe pengasuhan yang autoritatif atau demokratis dan secara konsisten melaksanakan pengasuhan positif. Terima kasih. Mari terus berusaha dan mengevaluasi diri terus-menerus sebagai orang tua di dalam mencapai pola pengasuhan otoritatif atau demokratis dan secara konsisten melakukan pengasuhan positif atau positive parenting. Tetap semangat, open-minded, berbagi kisah kepada orang-orang terdekat atau berbagi kisah kepada konselor, psikiater, dan berbagi karya, tetap antusias dan tabah. Salam sehat jiwa. Terima kasih.